Nah, jadi untuk persalinan normal itu sebenarnya ada 4 titik utama yang bisa menentukan, membantu keberhasilan meningkat untuk persalinan normal. Hai. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita sesinya tanya dong dok gitu, tanya Dr. Eko. Iya. Nah, pertanyaannya pertama, Apa tuh, Bun? Dok, gimana cara saya bisa lahir normal, Dok? Saya pengen banget lahir normal. Gimana? Oke. Terima kasih, Jadi, Dok, katanya. Ya, halo Mam. Terima kasih pertanyaannya. Jadi keinginan persalinan normal itu rupanya masih banyak juga ya di era sekarang nih, Bun. Karena ternyata Dok, kita kira tuh orang sekarang lebih enak lahir sesar ya, karena kan nggak pakai mulus-mulus Iya. gitu-gitu. Soalnya sekarang teknologi makin berkembang, terus keilmuan makin berkembang, terus sekarang tindakan-tindakan operatif juga makin berkembang. Sekarang lagi booming itu kan ERAK, Bun. ERAK, iya, ERAK betul. ya. Jadi teknik persalinan sesar dengan metode ERAK. Nah, dengan adanya teknik ini membuat banyak momils termotivasi untuk sesar, Bun. Ya, pro sesar ya. Iya, jadi anak pertama, anak kedua udah deh, mendingan langsung aja sesar. Nggak nyeri, nggak apa gitu. Tapi ternyata yang itu juga masih banyak yang Masih suka. banyak juga yang pro normal ya. Iya, pro gitu. normal. Jadi gimana caranya? Nah, jadi untuk persalinan normal itu sebenarnya ada 4 titik utama yang bisa menentukan, membantu keberhasilan meningkat untuk persalinan normal. Apa aja itu? Nah, 1 adalah power, 2 passage, 3 passenger, dan yang keempat psikis. 4 faktor utama ini membantu menentukan persalinan normalnya berhasil atau tidak. Kalau pertama power. Nah, kita akan bahas mulai dari power. Yang dikatakan power artinya kan kekuatan ya. Iya, kekuatan. Kekuatan apa dulu? Ya. Kekuatan momils. Oke. Kekuatan momils dalam stamina, dalam mengedan, dan kekuatan rahimnya. Jadi kalau moms mempersiapkan diri dari sisi satu, yang pertama itu adalah power. Jadi moms dari mulai awal hamil sudah berplanning ke depannya. Saya akan hamil 9 bulan, saya akan melahirkan normal. Jadi tentukan dulu saya mau lahir normal. Jadi udah harus siapin. Iya benar. Powernya. Jadi dari awal udah disiapin apa aja yang goalsnya kemana, lahir normal atau sesar. Jadi di awal kita udah wanti-wanti. Kalau normal berarti begini, gitu kan. Rumah sakitnya mana, harganya berapa, gitu. Betul. Walaupun kita antisipasi juga kalau ada gawat darurat harus pakai sesar, gitu kan. Iya betul. Iya betul. terus. Jadi sebelum yang 4 tadi tuh niat goalnya dulu. Begitu udah jelas clear saya mau lahir normal, oke. Jadi siapkan powernya. Mulai dari awal kehamilan, melalui kegiatan hamil pertama, ada episode ngidam, episode mual muntah, bagaimana tetap sehat, bagaimana tetap punya kekuatan, punya power mamilnya dalam jantung, paru maupun fisiknya. Jadi dipersiapkan dari mulai awal, dia harus melakukan olahraga seperti yoga hamil. Dengan melakukan yoga hamil itu membantu momils untuk staminanya sehat. Nah, beradaptasi pada kehamilan akan lebih ringan. Kalau mamilsnya sehat, adaptasinya cepet tuh. Jadi mual muntah jadi lebih ringan. Yang tadinya bisa hebat sampai muntah hebat, yang ini bisa jadi santai-santai aja. Kadang kalau kondisi fisiknya fit, dia bisa ringan-ringan aja. Duh, kok saya nggak mual muntah sih, malah ketakutan. Padahal karena kondisi tubuhnya fit, terus mentalnya juga bagus, jadi dia beradaptasinya cepat. Nah, jadi dari awal dia udah mempersiapkan mulai dari berolahraga seperti yoga hamil, olahraga pernafasan seperti itu. Iya sih Bi, bener sih. Kemarin waktu hamil Hana sih awalnya karena kehamilan pertama ya. Itu kan Bunda nggak terlalu mual muntah gitu kan, nggak yang gimana gitu. Cuman ya kadang-kadang suka kayak nggak enak badan aja gitu kan. Tapi nggak yang gimana. Akhirnya malah khawatir kok kita hamil biasa-biasa aja gitu. Malah tegang ya. Iya. Kenapa bisa begitu Bun?
karena kan mungkin orang berpikir kalau hamil pasti mual muntah, pasti gini-gini. Doktrin ya. Doktrin. Terus stigma yang terjadi, wah. Iya. Kalau hamil tuh begini, wah. Iya, terus kayak misalkan ngidam, kok nggak kepengen apa-apa? Nggak tahu nggak kepengen apa-apa. Ya kalau misalkan kita pengen makan bakso, nggak hamil juga sering pengen makan bakso ya nggak sih? Kalau misalkan tiba-tiba gitu. Terus kalau pengen makan apa, nggak usah katanya sampai yang aneh-aneh gitu. Enggak juga gitu. Biarpun ada yang aneh-aneh, kalau itu nggak rasional ya nggak diminta juga gitu, ya nggak sih? Jadi makanya stamina itu penting. Iya. Jadi mam sudah harus mempersiapkan power, yaitu mulai dari awal kehamilan, bahkan mulai dari program hamil. Biasanya wanita yang muda hamil tuh yang memang staminanya bagus, sehat dari gaya hidupnya, dari pola tidur, pola istirahat, pola olahraga, dia sehat. Jadi subur, makanya cepat hamil. Begitu dia masuk fase kehamilan, mulai lanjutkan. Dia siapkan powernya dengan berolahraga. Mulai masuk 6 bulan, 26 minggu, mulai bergerak dengan melakukan senam hamil. Senam hamil itu bukan hanya melatih stamina tubuh, otot jantung, otot paru, tapi mulai mempersiapkan otot rahimnya. Agar otot rahimnya mulai dilatih, otot rahimnya sehat, otot rahimnya itu lebih terlatih. Kalau otot rahimnya terlatih, keberhasilan untuk persalinan normal tuh akan lebih tinggi. Karena pada saat melahirkan normal itu, yang bekerja itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap pun rahim. Wow. Jadi yang membuat mulut rahim mams itu terbuka adalah adanya dorongan air ketuban melalui selaput ketuban dan dorongan kepala bayi dan tarikan peregangan dari otot rahimnya. Otomatis kekuatan atau power, kemampuan rahim meremes atau kontraksi harus kuat, harus bagus. Disebutnya inadequate gitu. Harus kuat dia. Kalau dia tidak kuat, keberhasilan mendorong air ketuban kedorong ke bawah, keberhasilan bayi kedorong ke bawah, itu akan berefek jadi kurang bagus. Jadi makanya kan nggak tiba-tiba melahirkan tuh 1 bulan melahirkan, nggak kan? Proses perjalanannya 9 bulan. Jadi makanya dalam proses yang lama itu bertambah besar rahimnya dipersiapkan. Begitu masuk 9 bulan, rahim itu sangat lebar dengan berisi air ketuban yang banyak dan bayi minimal 2,5 kg. Rahim tetap kuat meremes untuk ngedorong bayi dan mendorong air ketuban, mendorong mulut rahimnya supaya kebuka. Jadi otot rahim itu harus dipersiapkan. Nah, power yang tadi itu yang dipersiapkan adalah power dari otot rahim. Nah, kan nggak mungkin otot rahimnya doang yang harus dipersiapkan, tetapi otot rahim itu bisa bekerja dengan baik, ada mekanisme yang lain seperti otot jantungnya, pompa jantungnya harus bagus, terus paru-parunya pernapasan menarik oksigen bagus, otomatis jadi kayak misalkan keseluruhan harus bagus. Iya, napasnya panjang, jadi kalau lagi ngeden tuh nggak pendek-pendek aja langsung gitu. Iya, jadi power itu bukan hanya rahim, tetapi dari mulai jantung mam, parunya, staminanya, terus udah gitu rahimnya. Jadi power itu keseluruhan, bukan hanya rahimnya saja. Jadi kalau mamnya staminanya bagus, paru-parunya bagus, bisa bernafas dengan bagus, oksigenasinya bisa bagus, narik nafas panjang, dan oksigen yang masuk ke parunya jadi lebih banyak kan. Nah, otomatis ke bayinya bagus, ke rahimnya bagus, ke seluruh tubuh jadi bagus. Akhirnya mamsnya nggak gampang lelah. Kalau yang lelah pembukaan nanti pada saat pembukaan lengkap baru ngeden 10 menit 5 menit udah nggak kuat lagi, udah loyo dia. Jadi makanya power dipersiapkan. Yang kedua adalah passage. Passage itu jalan lahir. Nah, biasanya kalau jalan lahir itu berkaitan dengan tinggi badan. Wanita dengan tinggi badan di atas 145 biasanya panggulnya luas. Makanya salah satu screening wanita hamil tuh tinggi badannya. Mam, tinggi badannya berapa? Kalau tinggi badannya di atas 145 biasanya panggulnya luas. Karena Allah ciptakan makhluk biasanya proporsional. Orang tinggi panggulnya gede, orang kecil panggulnya kecil gitu. Kecuali ada kelainan panggul. Misalnya panggul picak gitu, atau dia pernah trauma kecelakaan jadi bentuk panggulnya nggak normal. Nah, itu juga beda ceritanya kan. Tapi yang passage itu adalah jalan lahirnya, panggulnya.
Satu, panggulnya harus luas. Kalau ngecek luas apa enggak dari mana? Nah, itu namanya pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul dilakukan biasanya pada saat mamsnya kehamilan 37 minggu. Kenapa? Karena pada saat melakukan pemeriksaan panggul bisa merangsang terjadinya kontraksi. Jadi nggak bisa dari hamil ya, dari awal nggak nanti bisa. takutnya merangsang persalinan. Oh, kan biar bisa, kalau kayak gitu kan biar bisa ini, biar bisa memprepare ya nggak sih? Memprepare apakah normal atau saya sehari ya nggak sih? Nggak. Ya, makanya tadi salah satu ilmunya dikasih tahu tinggi badan. Ya, betul. Kalau tinggi badannya di atas 145 sih, ya moms berpositif thinking aja dulu. Oh, saya panggulnya luas nih gitu. Nanti setelah 37 minggu baru bu bidan atau dokter melakukan pemeriksaan panggul. Supaya memastikan panggulnya luas atau tidak. Tapi kalau wanita yang sudah melahirkan 1 kali 2 kali Bun, dengan bayi di atas 2,5 kg, panggulnya udah pasti luas. Gitu. Jadi kalau itu pemeriksaan panggul itu hanya dilakukan pada saat kehamilan pertama. Gitu, karena dia belum terbukti pernah melahirkan normal. Belum pernah melahirkan normal. Atau hamil yang sebelumnya pernah melahirkan tapi bayinya di bawah 2,5 kg. Misalkan ini hamil kedua tapi hamil pertama melahirkan waktu itu masih 5 bulan, 6 bulan atau 7 bulan lah. Beratnya 1,2 kilo. Nah, itu tetap pada saat kehamilan kedua harus diperiksa panggul. Untuk memastikan. Karena dia belum proven gitu. Belum terbukti panggulnya luas karena belum pernah melahirkan bayi di atas 2,5 kg. Jadi kalau sudah pernah melahirkan bayi di atas 2,5 kg, wah itu sih harusnya sih luas. Jadi gitu. Yang ketiga? Yang ketiga, sebelumnya yang ketiga tadi untuk mempersiapkan panggul, itu kan panggul yang memang sudah luas atau tidak karena pemberian kan, Allah yang berikan. Nah, untuk mempersiapkannya senam hamil juga. Dengan melakukan senam hamil itu membuat rongga panggulnya bisa lebih otot-ototnya lentur, elastis, jadi lebih terbuka. Dan ada gerakan-gerakan senam yang membuat supaya memudahkan kepala masuk. Dulu ingat nggak Bunda suka buka-buka kalau waktu hamil kakak Hana yang pertama kan? Supaya panggulnya lebar, luas sehingga kepalanya mudah masuk rongga panggul. Nah, itu salah satu prepare untuk passage. Nah, ada juga prepare-nya yaitu seperti pijat-pijat. Pijat perineum itu juga membuat ruangan saluran persalinan lebih elastis, jadi meminimalkan trauma. Nah, itu bisa dipersiapkan setelah mamsnya masuk 36 minggu. Iya, tapi memang ya, Bi, kan kalau kita ngeliat orang ibu hamil cuman begitu gitu gayanya gitu ya, lagi senam hamil ya, gitu. Tapi ternyata memang beda ketika kita cuman bakalan gerakan turun naik aja ya. Kalau nggak hamil sama hamil tuh beda banget tekanannya, sakitnya gitu. Kalau yang lagi hamil lagi gitu sakitnya tuh luar biasa, bahkan nggak di betis aja, di betis, di vagina, di punggung, di bokong tuh sakit banget. Padahal cuma naik turun doang, atau cuman kayak jongkok gitu doang untuk mengelastiskan panggul ya. Tapi kalau nggak hamil sih biasa-biasa aja. Itulah. Wow. Beda Bun, karena pada saat hamil itu ada penekanan. Kan rahimnya membesar Bun. Hukum Pascal dia akan mendorong ke segala arah kan. Ruangannya cuma segini, tapi di dalamnya isinya membesar. Otomatis dia dorong depan, dorong belakang, dorong kiri kanan, bawah. Pasti penekanannya meningkat. Dan itu yang bikin kadang-kadang ibu-ibu jadi mager gitu. Iya benar. Karena ada sakit gitu. Iya, makanya penting tadi informasi yang ini nih harus diketahui dari awal kehamilan. Jadi dia tahu manfaatnya. Ya, betul. Dan nggak kaget. Iya. Nggak tiba-tiba harus senam hamil karena harus dikejar gini. Enggak, dari awal udah mempersiapkan. Ya, tahu manfaatnya. Makanya kan tadi di awal kita bilang pastikan dulu mau apa. Kalau memang goalnya niatnya udah mulai normal, prepare. Jadi udah tahu ada fungsinya. Saya senam hamil tuh ada fungsinya. Saya mau mencapai tujuan saya persalinan normal. Ini harus saya lakukan. Betul. Jadi karena nggak bisa tiba-tiba udah 9 bulan tiba-tiba dok saya mau lahir normal, Bu Bidan saya mau lahir normal. Wow, itu agak berat ya. Mungkin bisa, tapi cuman agak berat. Jadi tantangannya meningkat buat mamsnya dan buat penolongnya. Gitu. Jadi persiapkan passage-nya. Yang ketiga passenger-nya. Jadi kalau mam sudah tahu, bayinya ya maksudnya. Iya, passenger itu adalah dede bayinya. Persiapkan dede bayinya. Kenapa? Karena mams harus tahu untuk melahirkan normal ada batasan. Jadi yang dikatakan mams boleh lahir normal itu batasan berat bayinya harus minimal 2,5 kg
maksimal 4 kilo. Untuk orang Indonesia? Ya, untuk Asia atau Indonesia. Jadi kalau di bawah 2,5 kilo, sebaiknya kalau bisa ditahan jangan dulu lahir dede bayinya. Oh. Kenapa? Karena bayi yang viable, yang bisa lahir itu kalau bayinya di atas 2,5 kilo. Kalau di bawah 2,5 kilo, rentan terjadinya hipotermi, kedinginan, karena kecil bayinya. Bahkan cenderung masuk ruangan khusus gitu. Jadi masuk inkubator, dihangatkan kayak gitu. Nanti makanya moms harus prepare. Saya mau lahir normal nih, berat badannya minimal 2,5 kilo, maksimal 4 kilo. Kalau bisa sih jangan sampai lebih dari 3 kilo gitu. Iya 3 kilo, 2,9. Apalagi kalau momsnya nggak terlalu tinggi, otomatis panggulnya juga nggak terlalu luas banget kan. Jadi kalau 3 kilo tuh enak lah, tengah-tengah gitu. Itu drama banget sih, Bi. Waktu Bunda hamil Hana, itu kan sempet hamilnya itu turun BB kan. Turun BB 3 kilo dari sebelum hamil. Di kehamilan, pada nggak muntah-muntah, tapi di bulan-bulan pertama. Tapi BB turun, nggak tahu kenapa. Kira kan naikin BB. Udah naikin BB, taunya pas lagi 6 bulan, bayinya gedenya cepet. Akhirnya harus diet. Jadi awal hamil itu maksain makan, udah 6 bulan kita harus diet nih. Kan itu PR banget kan. Tapi Bunda berhasil kan. Iya. Itu beratnya cuma 2,9 kan. Iya, karena nggak 3 kilo, 2,9 mepet banget. Nara juga sama kan. Nara juga sama, dari 6 bulan udah diet. Karena memang biarpun akhirnya dia sesar karena ada indikasi yang lain, tapi kalaupun dipaksain normal itu bisa-bisa gitu ya. Iya nggak sih? Karena memang BB-nya nggak memang banget. Karena Bunda udah tahu kan. Iya. Bunda udah tahu view-nya ke depan. Saya mau lahir normal, beratnya segini gitu. Jadi dan kenapa mau lahir normal itu paling penting juga. Oh iya, alasannya ya. Alasan tuh yang kuat karena kenapa waktu itu mau lahir normal? Karena lahir normal itu salah satunya kan itu kan takutnya kan kita namanya nggak tahu ya, tiba-tiba hamil mendadak gitu misalkan di kehamilan kedua. Jadi misalkan kita hamil, takutnya kan kalau sesar kan harus ada batasan ya. Misalkan 2 tahun. 2 tahun. Takutnya namanya orang kadang-kadang suka kesundulan. Iya. Iya nggak sih, kesundulan gitu tiba-tiba hamil yang kedua, anaknya masih kecil, takutnya jadi bahaya buat kita gitu, buat Bunda gitu. Jadi akhirnya mending normal aja gitu. Ya nggak sih. Makanya pokoknya yang sebenarnya sih karena salah satunya sih karena Al-Quran sih, Bi. Jadi kan karena misalkan ASI, lahir normal, apa-apa tuh karena ya nggak, bener juga di Nara juga sesar ya. Jadi maksudnya bukan karena itu, cuman memang kalau misalkan memang bisa normal ya normal aja, karena wanita memang sudah sunatullahnya itu lahirnya bisa normal gitu. Jadi ya ada yang mudah, kenapa yang susah gitu. Walaupun pilihan kan. Ya gitu. Dan ketika indikasi yang kedua itu akhirnya sesar, juga memang ada indikasi gawat janin kan waktu itu kan. Jadi bukan karena aku nggak mau atau nggak waktu kemarin Bunda nggak gitu, tapi memang itu pilihan gitu. Memang tapi sebenarnya dan nggak ada yang lebih baik, maksudnya aku emang dari awal pengennya sesar jadi lebih buruk, nggak ada. Ya gitu. Cuman kalau dari resiko, Bunda ngeliat resiko normal itu lebih kecil dan kayaknya bisa gitu. Resiko lebih kecil buat Bunda infeksi atau apa gitu. Atau kesundulan, paling kerasa sih kesundulan. Takutnya iya, maksudnya takutnya baru 2 bulan udah hamil lagi. Belum rahimnya belum kering, udah harus kebuka lagi. Itu tuh yang udah agak takut sih. Gitu. Ya itu kan Bunda bisa berpikir gitu karena Bunda punya informasi. Nyari sih informasi. Iya, jadi artinya Bunda udah dapet informasinya. Akhirnya Bunda punya pilihan kan. Saya mau milih yang begini karena ini punya resiko gitu. Jadi ada proses pikir Bunda gitu. Ya memang itu penting. Jadi dengan gitu tahu kan. Nah makanya mau bisa memplanning beratnya. Oh saya mau lahir normal, beratnya yang enak segini kan. Karena makin besar bayinya, effort rahim meremas kontraksi untuk ngedorong bayinya kedorong itu makin tinggi. Dan pada saat pembukaan lengkap, effort mamnya untuk mengedan juga makin tinggi kalau makin besar bayinya. Iya betul. Gitu. Jadi makanya itu mulai direncanakan passengernya ini nih, si bayinya ini harus mam rencanakan. Jadi pada saat kontrol teratur untuk melakukan USG setiap bulan itu dilihat sesuai nggak. Jadi pentingnya salah satu kontrol USG itu adalah untuk melihat perkembangannya. Saat ini beratnya sesuai nggak, pertumbuhannya sesuai nggak, ukuran kepala, ukuran perut, ukuran kakinya sesuai nggak.
nanti masuk 8 bulan, sesuai nggak masuk 9 bulan, supaya pada saat masuk 9 bulan si passenger ini, si dede bayinya ini minimal 2,5 kg. Betul. Karena melahirkan tuh bisa di 37, bisa di 38, bisa di 39, bisa di 40, bahkan bisa di 41, Bun. Iya. Gitu, sebaiknya jangan sampai 42 minggu. Karena kalau 42 minggu udah lewat waktu. Jadi kalau misalkan dari mulai 37 beratnya sudah 2,6, itu enak kan? Jadi pun kalau dia lahir di 38 nggak terlalu besar-besar banget, supaya tidak lebih dari 3,5 kg gitu. Jadi merencanakan si passengernya ini supaya beratnya cukup. Iya, tapi memang kadang-kadang suka aneh sih ya. Kalau ya mungkin semua orang juga ngerasain kali ya. Ketika misalkan di 36 nih, dia cuman 2,6. Di 37 bisa tiba-tiba 3 kilo. Iya. Karena kalau udah trimester 3 dia hanya naikin berat, cepet banget. Organ-organ udah terbentuk. Jadi apa yang dimakan nggak bisa lengah. Itu nggak bisa lengah orang tuanya. Ya kan? Iya betul. Memang banyak pengalaman gitu, tahu-tahu langsung naik gitu. Itu nggak bisa lengah sih. Lalu yang keempat apa? Nah, sebelum yang keempat, yang passenger lagi, bukan hanya berat, posisi juga. Jadi passenger ini satu, beratnya jangan gede-gede. Yang kedua, passenger ini dede bayinya kepalanya harus di bawah. Karena kalau posisi sungsang tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk persalinan normal. Walaupun bisa juga persalinan normal posisi sungsang. Nah, apalagi kalau posisi melintang itu tidak direkomendasikan dan tidak boleh persalinan normal, harus sesar. Jadi persiapkan passenger dari beratnya, posisinya kepala di bawah. Caranya gimana? Caranya mams rajin sujud dan tidur miring. Dengan mams sering sujud, membuat posisi bayi kepalanya berputar jadi di bawah. Lalu kalau sudah di bawah, pertahankan dengan mams tidur miring. Pada saat tidur miring, rahimnya jadi panjang. Kalau mamsnya tidur miring kan rahim jadi panjang gini. Jadi kalau kepala kepala dede bayi udah di bawah, dia nggak bisa muter lagi. Tapi kalau mams sering tidur terlentang, rahimnya jadi lebar, wide ke samping. Akhirnya kepala yang udah di bawah ngikutin bentuk rahim, naik lagi ke atas, bisa melintang atau bisa naik kembali ke atas. Berarti kalau memang melintang mendingan tidur lurus dong? Iya, harus tidur miring. Kalau melintang? Kalau melintang, dia muter berarti nggak boleh tidur miring dong. Nanti kalau tidur miring dia tetap melintang. Oh enggak, kan pada saat bayi tidur melintang, posisi melintang, kalau mamnya tidur miring, rahimnya bentuknya kan tidak wide ke samping, Bun. Rahimnya langsung lurus ke bawah kan. Kalau dia sungsang gini? Nah, kalau dia posisi sungsang, kepala di atas, bawah sujud. Bawah sujud. Tapi tidurnya gimana? Ya, bawah sujud dan tidur miring tetap. Tetap tidur miring. Jadi seringin disujud. Kan mau diputerin, Bi. Iya, tapi kan posisi tidur terlentang kan memang nggak boleh. Oke. Gitu. Jadi tetap aja tidur miring. Kadang orang-orang banyak yang suka nyamannya tidurnya terlentang, ya jangan, nggak boleh juga gitu. Nah, setelah posisi kepala sudah di bawah, pertahankan di bawah. Setelah itu baru kita masuk yang keempat, yaitu psikis. Nah, psikis ini harus dipersiapkan juga. Jadi mam sudah persiapkan power, kekuatan rahim untuk terjadinya kontraksi, otot jantung, otot paru, staminanya kuat. Oke, jadi siap untuk persalinan. Yang kedua, tadi passage-nya, senam hamil supaya panggulnya luas. Udah gitu pijat perineum supaya otot-otot perineumnya itu lentur. Yang ketiga, dede bayinya dipersiapkan posisinya kepala di bawah. Tapi kalau lupa mempersiapkan psikisnya, nanti tetap aja keberhasilan lahir normalnya kurang. Jadi psikis dipersiapkan juga yang terakhir. Banget kok psikis tuh. Nah, psikis itu menurut Bunda psikis apa? Pengalaman Bunda. Kesiapan. Kenapa penting? Kesiapan jadi ibu, jadi orang tua. Ya kan kalau misalkan jadi ibu, jadi orang tua, ketika kita pengen mutusin untuk hamil, kita udah dan lahir normal. Jangan lahir normal dulu deh, hamil aja kita udah memutuskan jadi orang tua. Misalkan contoh, ya kalau memang mual-mual ya dinikmatin aja. Kalau memang harus makan banyak ya dibanyakin. Ya nggak boleh makan yang bakar-bakaran ya. Kalau nggak boleh makan mentah-mentah ya udah. Jadi gitu. Apa pengorbanan ya? Nggak pengorbanan, itu kan proses. Jadi ya lebih siap ya. Iya kan memang kita udah putuskan jadi orang tua ya nggak sih, Mam? Gitu kan yang bikin lebih ringan kan sebenarnya karena kita udah tahu kita mau jadi orang tua gitu. Terus
Kalaupun memang pas lagi lahiran normal sakit, ya emang sakit gitu. Tapi kalau pengalaman bunda sih nggak terlalu sakit kan. Waktu lahiran tuh udah keluar nih, terus gitu mama nanya sakit nggak? Enggak. Kenapa? Karena dari awal tuh udah ditunggu-tunggu, udah pengen. Udah pengen banget lahiran normal ya. Iya, jadi kan ingat nggak begitu sih? berhasil lahir normal ya malah happy kan dapetnya ya. Iya, udah lupa sakitnya kan denger anaknya lahir. Yang kita yang bikin kadang-kadang kalau bunda tuh yang kemarin tuh bikin khawatir itu bukan karena diri bunda waktu lahir normal tuh sakit atau gimana. Cuma takutnya anaknya kelamaan ngedennya kan lama. Iya. Kemarin dokternya bilangnya gini, Bu jangan lama-lama nih, udah kepala udah keluar, takutnya kejepit di sini. Iya. Gitu itu nanti takutnya anaknya kurang oksigen. Nah, itu khawatir banget. Iya. Ya gitu, karena kalau kejepit kelamaan harus sesar nih Bu, katanya gitu. Iya. Dan jadi makanya butuh kesiapan psikis ya. Iya, jadi yang mental bukan yang sakitnya kita menghadapi proses persalinan itu ya. Ya kan bukan kita, jadi pas lagi lahir normal pas lagi plok gitu lahir anaknya kan bunyi ya. Iya. emang gitu ya Bi? Kalau lahir normal bunyi? Ya enggak juga sih, tergantung. Kalau bunda bunyi ya. Bunyi plok kepalanya keluar. Terus gitu baru langsung dia selamat ya alhamdulillah udah. Iya. Nah Iya itu nggak sih? makanya pentingnya psikis kan. Jadi psikis harus dipersiapkan pada saat kalau saya mau lahir normal ataupun sesar, persiapkan psikisnya. Dan biaya. Ya. Kenapa? Ya sih, Karena biaya juga kan. biaya pasti itu kan konsekuensi ya kan. Makanya kalau zaman dulu ada namanya tabulin. Tabulin itu tabungan bersalin. Jadi dari mulai hamil udah mulai buat tabungannya. Saya mau melahirkan gimana, buat lahir normal, sesar gitu. Iya itu juga kan psikis sebenarnya kan masuknya. Iya, karena pemikiran ya. Iya. Ya, jadi kalau psikis itu Bun, kalau mamnya udah mempersiapkan psikisnya dengan baik, pada saat pembukaan 1, pembukaan 2, 3, itu persalinan tuh bisa sampai 12 jam, 14 jam, bahkan 16 jam. Dari pembukaan 1 sampai lengkap. Kalau yang bunda dulu itu gimana Bi, yang pembukaan 1 hari Sabtu ini, terus belum ada pembukaan lagi sampai minggu depan, itu maksudnya apa? Ya, itu belum dikatakan pembukaan sebenarnya. Jadi yang dikatakan pembukaan itu begitu dia pembukaan 1 dan berjalan dengan terus sesuai dengan aturannya, dia akan membuka jadi pembukaan 2, 3, 4 itu yang bisa dianggap pembukaan dari 1 sampai lengkap. Karena begitu dia masuk pembukaan 4, kalau secara kedokteran dia harus masuk fase partograf. Jadi ada kayak kurva gitu, tabel yang harus diisi untuk memantau persalinan. Jangan sampai dia lewat dari waktunya, karena ada waktunya. Kalau dia tidak sesuai dengan gerak tabelnya, itu dia harus diambil tindakan momsnya, gitu. Karena nggak boleh kelamaan, gitu. Jadi makanya untuk melahirkan itu ada waktunya. Jadi kalau udah bukan 4 itu sampai lengkap udah harus jelas, clear. Dia harus memakan waktu 6 jam. Lewat dari 6 jam itu nggak boleh gitu. Jadi makanya momsnya harus siapin psikis. Itu jangan sampai nanti baru pembukaan 5, pembukaan 6 udah nggak kuat. Jadi karena mentalnya, kemampuannya belum siap untuk menahan semua itu. Jadi udah aku nggak mau gitu. Nah, sebenarnya psikis tuh yang harus mempersiapkan psikis kan bukan hanya mam kan. Oh iya. Ayah, keluarga. Iya. Kadang-kadang mamanya masih kuat, ayahnya atau keluarganya udah nggak kuat, ngeliat. udah sesar aja, udah nggak ngeliat gitu ya nggak sih? Atau orang tuanya ngelihat anaknya kesakitan, iya, gitu. Jadi marah-marah gitu. Udah deh gitu. Iya betul. Akhirnya kamu mah loyo, kamu mah ya. Nah, Akhirnya karena kamu nggak akan bisa gitu. Udahlah kamu mah gak bakal kuat nih, ngeden juga gini. Wah, akhirnya mentalnya jadi ngedrop gitu. Iya. Makanya persiapkan psikisnya penting menghadapi persalinan. Dan pasca melahirkan pun itu nggak tiba-tiba udah selesai, nggak juga. Ada resiko-resiko, ada resiko perdarahan, ada resiko harus dijahit lukanya segala macam. Ada abis suka jahitannya, ada yang basah segala macam, itu juga harus dipikirkan. Jadi memang benar bilang tadi, persiapan psikisnya itu bukan hanya untuk sampai hamil, bahkan sampai jadi orang tua. Begitu untuk memutuskan saya mau program hamil, saya mau hamil, pikirkan psikisnya, siapin sampai ke orang tua. Saya akan jadi orang tua. Gimana prosesnya? Hamil muda, hamil tua, melahirkan,
punya anak gitu udah harus dipersiapkan. Oh iya, Bunda juga punya tips tuh. Dulu kan Bunda kalau lagi hamil mempersiapkan jadi sebelum hamil. Nah ketika hamil 7 bulan mempersiapkan jadi orang tua. Kayak misalkan kalau anak tersedak, penyakit-penyakit apa aja, cara menyusui. Nah itu memang jadi akhirnya kita jadi lebih pede jadi orang tua. Akhirnya rasa bahagianya itu bisa menutupi rasa sakitnya. Karena kita udah kayak udah kebayang-bayang kan. Karena kan kita kan baca buku, kalau Bunda kan baca, kita kan ibu-ibu ya banyak kayak baca buku tentang kehamilan, cara ngurus anak kan. 5 bulan, 6 bulan, apa aja, kapan tumbuh gigi, ciri-ciri tumbuh gigi. Paling kata Bunda yang paling penting ilmu yang Bunda dapetin adalah ilmu cara menangani anak tersedak. Karena dulu Hana pernah tersedak, terus kita panik gak ada orang kan. Itu untung pernah baca, kalau nggak kan dia bisa lewat kan. Kalau misalkan dia hampir nggak bisa nafas kan waktu itu. Dokter kan di Manado nggak ada pembantu kan, Bi. Untung pernah baca, kalau nggak aduh itu. Iya, jadi makanya keputusan untuk hamil jadi orang tua itu keputusan yang memang besar. Karena banyak konsekuensi yang harus diterima. Iya, tapi seru. Seru kan? Iya. Jadi untuk keberhasilan normal itu minimal 4 hal ini harus persiapkan. Jadi dari power, passage, passenger, and psikis. Power sangat penting untuk memulai dari pembukaan 1 sampai lengkap, sampai melahirkan. Mamnya sehat, mamnya kuat, dedenya lahir dengan maksimal, dengan optimal. Terus passage-nya dengan passage yang bagus, dedenya mudah lahir, dan robekan atau luka jalan lahirnya juga lebih minimal. Passenger, makin bayinya tidak terlalu besar, dia akan mudah lahir, dan yang kedua, membuat trauma atau luka jalan lahirnya pun tidak terlalu besar. Yang keempat, psikis atau mental moms, membuat semua proses yang dijalani menjadi ringan, lebih mudah dan happy. Membahagiakan. Nah, jadi fase di mana bisa melahirkan bayi, bisa menggendong bayinya, itu bisa sangat menjadi terekam dengan kebahagiaan. Iya, emang. Sehingga pada saat menerima berkah ini yang Tuhan kasih, menjadi momen yang paling membahagiakan dan ngangenin. Nah, wow, nanin ya. Makanya kan Abi disuruh punya anak lagi nggak mau terus. Iya. Karena itu ngangenin, Bi. Apalagi kalau Bunda paling ngangenin itu proses menyusui. Itu paling ngangenin. Jadi dulu waktu Nara tuh karena udah biasa begadang kan, anak pertama begadang, anak kedua tuh biasa kan karena punya suami dokter kan, jadi kita nggak bisa namanya ganti-gantian. Karena saya kasihan kan, Bunda kasih sama Abi yang harus jaga malam gitu-gitu, jadi nggak mungkin ganti-gantian. Jadi saya semua sendiri. Tapi kalau bagian Nara itu kan udah pernah biasa dan tahu ritmenya gimana. Kalau dia bangun tuh saya seneng. Kayak dia kok kalau misalkan tidurnya kan bisa 2 jam dibangunin, kalau dia 3 jam aja, kok dia nggak bangun ya, kangen gitu. Kok dia nggak bangun gitu. Oh sini gitu. Karena memang menyusuikan baunya, terus rasa hangatnya. Tahu nggak kenapa begitu? Salah satunya karena pada saat menyusui keluar namanya love hormone. Love hormone itu ya membuat lebih happy, lebih bahagia. ASI-nya jadi makin banyak produksinya dan membuat keluar ASI-nya. Ya itu sih. Mungkin yang bisa menjadikan adiksi ya. Adiksi ya, jadinya ketagihan gitu. Jadi karena kebahagiaan menyusui ya. Sama aja sih bonusnya sih kalau menyusui itu nggak gemuk. Turun BB cepat, makan tuh bisa geragas. Aduh bahagia banget itu momen membahagiakan. Makan tuh nggak gemuk tuh cuma sedikit menyusu. Jadi kita habis makan, kita merasa bersalah. Ayo kamu nyusu. Biar Indomie, Pizza Hut ini keluar. Gitu ya nggak sih Mam? Gitu. Tapi memang ketika udah mulai mau menyusui, mulai panik. Udah selesai kan? Karena kan udah biasa makan banyak nih. Gitu kan, udah bisa makan banyak, udah anaknya udah mulai nggak menyusui, udah mulai bebeknya udah mulai naik lagi gitu. Nah itulah. Ada lagi Bi? Udah. Jadi mudah-mudahan dengan 4 item ini Mam kuasai, keberhasilannya meningkat untuk lahir normal,
dan momsnya juga happy. Ya, oke. Oke. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.